Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong. Selamat beristirahat yang seharian bekerja. Selamat berkumpul sama keluarga. Selamat rehat lah intinya di situ. Tadi saya juga ini sebenarnya juga baru selesai kerja, cuma masih ada waktu untuk bikin konten, Wang. Jadi daripada nganggur buat ngisi video yang ada di channel saya. Tidak lupa yang baru menemukan channel saya, selamat bergabung. Di sini memang saya jelaskan lagi, di channel saya hampir nggak ada hiburannya sama sekali, Wong, ya sedikit-sedikit guyon memang untuk apa ya, daripada mikir temen-temen gitu, Wong. Jadi seharian wis mikir kerja, wis capek-capek daripada nganggur bikin konten gitu ya. Ini tadi pagi di toko ada kedatangan konsumen membawa printer dengan keluhan lampu indikator tinta serta lampu indikator kertas dia nyala merah. Jadi printer nggak bisa dipakai. Akhirnya beliaunya tanyakan, Pak, ini awalnya kerusakannya bagaimana? Itu ya fungsinya untuk biar kita mengerjakannya itu lebih tepat, Bang. Jadi nggak nyari-nyari gitu loh. Kalau memang asal-usulnya kerusakannya seperti ini, biasanya dia nggak jauh-jauh juga dari kerusakannya dari sini. Oh, nyala, Wong. Jadi mempermudah, jadi komunikasi kita di awal memang itu penting. Beliau menyampaikan bahwasanya printer ini sebelum error ternyata baru dipakai, Wong. Jadi dipakai tiba-tiba kertasnya itu nyangkut. Kertas ini kan di sini, Wang. Jadi dia masuk gini, kertasnya nyangkut, akhirnya printernya error. Sama beliaunya ditarik paksa gini, tarik ke atas gini. Jadi semisal ini kan ngeprint, dia masuk ke sini, di sini nyangkut, posisinya nyangkut, sama beliaunya ditarik ke atas gini. Jadi keliru, Wang. Buat rekan-rekan yang bagi pengguna printer, ya printer apapun sih menurut saya lebih baik jangan seperti itu, jangan ditarik ke atas. Justru malah sebaliknya. Jadi gini, printer ini kalau sampai masuk kertasnya nyangkut, itu lebih baik dimatikan lewat tombol. Kalau nggak bisa mati, dia bisa dicabut lewat belakang. Ya, kabel powernya dicabut aja yang dari listrik. Jadi setelah dicabut paksa, istilahnya cabut mendadak, nanti baru kertas yang nyangkut dari dalam ini dibuka aja covernya lewat depan, Wong. Jadi cover ini memang setiap printer kenapa sih ada covernya depan ya, karena memang bila mana ada problem kertas nyangkut di dalam, jadi dia tinggal dibuka tutupnya aja, dibuka covernya. Setelah posisi mati ya, Wong, yang penting itu ditarik pelan-pelan dari bawah sini, Wong. Jadi diambil dari bawah sini, jadi searah berjalannya printer gitu. Kalau sampai tarik dari belakang sini justru malah muter. Jadi gear kan gini, Wang, roll, narik kertas shred gini lah, otomatis giginya kan gigi itu kan satu arah jam lah istilahnya. Nah kalau dia akan dibalik seperti ini, padahal posisinya dia giginya kan nggak selalu presisi, jadi giginya itu agak doyong gini, Wang. Jadi dia fungsinya untuk penarikan kertas dan menghilangkan suara kasar biasanya untuk printer-printer tertentu, tapi kebanyakan seperti itu penanganannya. Kenapa sih printer kok kadang sering nyangkut ya? Faktornya biasanya dari sini, Wang. Kertas ini pojoknya kelihatan ya. Pojoknya seperti ini biasanya dia gini ya, Wang, nekuk gini ya. Karena memang kertas sekarang tipis-tipis, Wang, nggak seperti yang dulu. Ya sebenarnya juga ada sih yang tebal, cuma kebanyakan sekarang karena untuk memangkas biaya operasional, untuk apa ya, efisiensi kerja, pengeluaran keuangan terutama, biasanya bendahara lebih ke kertas 70 gram biasanya, karena memang harganya lebih murah. Tapi ya menurutku masih oke lah kalau untuk dokumen. Cuma memang gitu kendalanya. Kadang kalau kertas ini neko
dia sering nyangkut. Solusinya jangan ditarik ke atas gini, jadi keliru. Dimatikan aja dulu printernya biar dinamo nggak operasional sama mekanik yang lain, sama mainboard, sama listrik lah istilahnya. Terus cover dibuka aja, ditarik dari bawah gini ya Bang. Simple kok sebenarnya, cuma memang kadang jarang dijelaskan oleh toko-toko tertentu, terutama biasanya yang jual hanya apa ya, dia menyampaikan printer ini kelebihannya ini, terus harganya sekian dibanding ini gitu. Apalagi yang mau tak bahas. Kelebihan dari printer ini. Nah, printer ini dinamakan printer EcoTank. Dia diklaim lebih irit sama tinta, jadi lebih apa ya, lebih hemat sama tinta. Karena ternyata printer ini itu sistem penyedotnya pakai purge, Bang. Jadi purge itu seperti apa ya? Coba tampilkan ya, biar jelas nanti sampean. Lah, seperti ini loh, Bang. Purge itu seperti ini. Dia purgenya yang nyedot tinta itu dia seperti ini purgenya. Beda dengan tipe yang sebelumnya untuk Epson. Jadi tipe yang sebelumnya itu dia jadi satu sama penarik kertas. Tapi kalau yang model EcoTank yang seri 4 digit dia biasanya hampir rata-rata sih dia pakai purge seperti ini. Yang saya tahu dia memang apa ya, pas waktu nyedot dia nggak sekuat tipe yang sebelumnya, makanya dia bisa diklaim dengan lebih efisien sama tinta, lebih nyirit, lebih hemat gitu istilahnya kalau bahasa Indonesia ini gitu Bang. Ya, kelebihannya itu. Terus keduanya dia ringan tuh. Mudah ya Bang ya, ringan. Jadi kita waktu pindah posisi ke meja satu ke meja yang lain, atau kita mau pindah ruangan, jadi untuk angkat-angkatnya gitu dia lebih ringan Wong dibanding tipe yang sebelumnya seperti ini. Ini saya taruh di samping karena buat pembanding aja, jadi semuanya sama-sama punya plus minus. Kelebihannya jadi dia lebih hemat tinta, dia juga ringan. Terus ketiganya ini Wang, tabung ini kan dia di depan, ini sangat penting sekali menurut saya. Karena apa? Dia kan kalau di sini tinta ini waktunya ngisi, waktunya ngerefill atau bising Wang, sorry. Karena ini saya tidak pinggir jalan. Sebenarnya ya wis gak apa-apa lah. Jadi gini, pentingnya ini di depan gini Wang, itu karena dia waktu kita ngeprint kan posisinya biasanya seperti ini. Jadi kita lebih sering melihat posisi tinta ini habis atau masih penuh. Jadi waktunya ngisi atau belum. Jadi dia lebih kelihatan daripada tinta yang di samping seperti ini dengan printer yang tipe yang sebelumnya. Ini sama-sama Epson-nya. Jadi generasi penerusnya gitu Wang. Jadi istilahnya di-upgrade. Itu penjelasannya mungkin. Ini saya jelaskan hanya sebisa dan setahu saya Wong ya, jadi sepengalaman saya saja. Bila mana nanti ada kurang-kurangnya penjelasan, kurang detail ya mohon maaf. Mungkin rekan-rekan bisa komentar di bawah agar yang lain bisa lebih paham kekurangan dari video yang saya sampaikan. Ini L3110 ini generasi sebelumnya, sekarang pakai itu loh Wong, pakai L3210. Secara fisik dia sama kok, nggak ada yang beda, hanya beda di serial numbernya ini. Oh kok serial number, apa tipe, angka tipenya 3110, kalau sekarang 3210 gitu. Kelebihannya ketiga ini. Terus keempatnya ini Wang, jadi ini kan ada tinta, tempatnya tinta pengisian. Jadi dia harus pakai kode 003. Pakai tinta kode 003. Kalau menurut saya pribadi saya sebenarnya yang dinamakan 003 itu yang bisa dinamakan EcoTank itu sebenarnya kayak ini Wang.
Jadi dia botol satu sama yang lain itu beda. Jadi warna hitam semisal botol warna hitam. Nah, ini. Semisal ini tintanya ya, ini kan kodenya dengan 003. Ini tintanya printer ini. Di sini tertulis biasanya ada tulisan kode 003. Jadi tinta ini warna merah, semisal warna merah ini mau saya masukkan ke tinta yang warna kuning nggak bisa. Karena dia tutupnya, Wong. Jadi dia hanya diincepno gini. Incepkan. Wis terserah lah, yang intinya sama nanti yang penting jenengan paham. Jadi ini setelah dimasukkan gini, kalau warnanya keliru, jadi dia nggak mau masuk, jadi nggak berisiko. Beda dengan tipe yang sebelumnya, karena sebelumnya itu yang tipe 664 kode tintanya itu kode Epson 664 tintanya itu dia bisa keliru. Jadi setelah dibuka tintanya dimasukkan, jadi kadang kuning kemasukan yang biru. Jadi seringkali ya nggak sesering mungkin sih, mungkin ada beberapa kali Wong, lebih tepatnya saya pernah menemukan kasus keluarnya dia ternyata salah isi tinta. Kan double Wong, tintane larang ternyata salah nyervis no pisan, jadi ya wis pengeluaran yang sudah jatuh tertimpa tangga lah. Itulah kenapa sampai keliru ya, karena memang konsennya orang bekerja kan beda Wong sama kita yang memang kesehariannya megang printer gitu. Yes, nggak menyalahkan juga, dimana orang yang nggak pernah salah ya Wong, semuanya pasti pernah salah. Kelebihannya itu, jadi tinta ini nggak mau dimasukkan, harus sesuai porsi warnanya, gitu ya. Keunggulannya printer ini. Kelimanya, keunggulannya apa? Oh cepet, printernya cepet, speednya banter. Jadi kalau buat ngeprint itu dia lebih cepat dibanding tipe yang sebelumnya. Nah itu beberapa kelebihan. Terus apa lagi? Oh elegan Wong. Jadi gini kan kayak, iya ya, cara ndek kantor itu kayak kelihatan mewah gitu Wong rasanya. Ya menurut saya sih dibanding dengan ini. Coba ini sama gini. Lebih mewah ini Wong. Ya kelihatan nggak? Lebih mewah ini kalau menurut saya sebenarnya gitu. Tapi orang itu sukanya ya kadang yang penting fungsinya, kadang yang penting barangnya bisa dipakai, nggak rewelan gitu, wis seneng biasanya Wong. Ini tadi kan saya hanya menyampaikan beberapa kelebihannya. Tentunya pasti ada kekurangan. Kelebihannya di sini, kekurangannya di situ. Lah, sekarang kita berbicara kekurangannya tipe ini yang model EcoTank 4 digit dibanding yang 3 digit tipe yang sebelumnya. Itu kembali lagi ke burger tadi Wong. Pertama menurut saya yang fatal itu. Jadi ketika dia sudah mencapai angka 14-an ribu lembar, biasanya 14 sampai 17.000 lembar, dia biasanya akan ada kerusakan di purgenya tadi. Oke lah, dia lebih irit, lebih hemat soal tinta. Itu sebenarnya pas waktu cleaning Wong. Jadi cleaningnya itu sedikit dia nyedote. Beda dengan tipe yang sebelumnya. Tapi lebih unggul menurut saya karena apa? Nah, semisal jenengan di rumah atau di kantor printernya nggak terpakai atau pas waktu liburan lah. Printer kan nggak operasional. Jadi biasanya 1 sampai 2 minggu libur nggak dipakai. Kan hasilnya biasanya itu garis. Jeleret gitu Wong. Lah kalau yang ini di cleaning 1 kali, insya Allah sudah kembali normal. Beda lagi dengan tipe yang ini. Dia di cleaning 1 kali nggak akan bisa selesai permasalahannya. Kalau garis-garis, cleaning itu kan disedot paksa gini kan. Ya cleaning itu sendiri disediakan kok di drivernya. Pasti rekan-rekan sudah paham. Menurut saya lebih unggul yang ini daripada yang ini, daripada tipe yang terbaru. Karena apa? Ini cleaningnya pasti 2 sampai 3 kali baru bisa optimal.
Itu beberapa kali yang sering yang saya lihat keluhannya memang seperti itu. Dan saya berapa kali ya wis akeh wong aku ganti purgenya tipe ini. Nggak bisa menghitung satu persatu, tapi yang jelas printer ini memang ada kekurangan yang fatal menurut saya di purga, sistem purganya. Itu kekurangannya. Beda dengan yang ini, berarti kekurangannya ini, keunggulannya tipe yang sebelah, yang tipe seri 3 digit. Terus kekurangannya apalagi roll. Nah, kalau roll lebih kuatan yang tipe sebelumnya daripada yang ini. Dia itu kayak pakai gigi lembut gitu, namanya gigi 1000. Lah itu yang membuat printer ini cepat. Jadi dia narik sat gitu. Beda dengan yang ini. Biasanya kalau yang ini gitu. Kalau yang ini beda. Yang ini langsung oke lah. Tapi tetap bisa dimaklumi wong ya, dari kekurangannya tadi dibanding kelebihannya menurut saya tetap lebih banyak kelebihannya. Tapi menurut saya pribadi sih, tapi memang ya faktanya seperti itu. Keluhannya printer ini ya pasti di situ-situ saja. Terus fleksibel karena dia fleksibelnya kan kecil. Dia jaraknya gitu deket sama rumah printhead wong. Jadi ketabrak-tabrak gitu. Makanya kadang beberapa kali sering ganti fleksibelnya. Jadi kendala-kendala seperti itu menurut saya bukan hanya 1 atau 2 kali orang yang keluhkan, mungkin sudah ada banyak, terutama yang loadnya ngeprintnya tinggi. Apalagi ini yang dibahas. Kecepatannya sudah, roll kertasnya ya ini kekurangan wong, memang kekurangan roll kertasnya itu mudah patah, tapi ya tetap ada suku cadangnya kok, dan mudah juga pengerjaannya sebenarnya. Tapi ya kembali lagi, mungkin kalau ada kerusakan seperti itu mending dikerjakan sama orang yang sudah ahlinya daripada nanti ngelambrak-ngelambrak, karena printer ini juga menurut saya nggak gampang juga pengerjaannya. Apalagi bagi orang yang awam. Saya seringkali servis agak lama juga di seri-seri ini dibanding seri yang sebelumnya. Kalau untuk usaha bagaimana Mas? Kadang orang yang bertanya, Mas lebih rekomendasi mana? Bekas seri 3 digit karena kan barunya sudah nggak ada wong, jadi kebanyakan pakai tinta yang pakai printer yang seri 4 digit karena masih ada barunya. Ya menurut saya kalau sama-sama kondisinya bagus loh Wang ya. Kalau untuk usaha saya lebih rekomendasi ke yang 3 digit dibanding yang 4 digit. Ya tapi kembali lagi sama jenengan pemakai. Intinya kalau untuk Epson sendiri pasti awet. Rata-rata perawatannya dia juga mudah. Yang penting ketemu sama orang yang memang sudah ahlinya. Jadi bukan buat uji coba gitu Wang printernya. Kadangkala orang yang belum pernah mengerjakan akhirnya dibuat latihan dan kerusakan itu nanti penggantiannya ditangguhkan ke yang punya gitu Wang. Jadi asal usulnya kerusakannya ini akhirnya setelah dibongkar kerusakannya jadi tambah ini gitu. Malah fatal. Mungkin bisa diserahkan sama orang yang memang sudah ahlinya. Insya Allah pengerjaannya juga cepat. Terus beliaunya pasti akan ngasih garansi. Karena kalau memang dia sudah ngerti, pasti teknisi itu akan memberikan jaminan kualitas yang sedang beliau kerjakan. Mungkin ada beberapa kekurangan, pasti beliaunya akan menyampaikan. Itu kalau di sini memang seperti itu prosedurnya. Oke lah. Kelebihannya printer ini banyak juga sih Wong sebenarnya. Tapi ini juga nggak kalah juga. Tapi kalau saya pribadi ya mending milih itu kalau untuk awet-awetannya. Tapi kalau untuk model di sawang ngono enakan sing iki Wong. Ya. Cuma iki loh Wong, kekurangannya ini. Ini kan bisa lepas gini. Jadi kalau dipindah-pindah gitu kadang lepas.
Jadi pas waktu buat perjalanan, waktu mau dibawa ke tempat servis atau apa gitu, kadang ngeruwi ribet, nggak seperti ini. Ini juga lebih ringan, kalau yang ini lebih berat. Tapi pasti tahu kan jenengan, barang itu yang memang baru, yang sehari baru-baru, entah itu laptop, entah itu printer, pasti dia bobotnya lebih ringan. Ya mungkin dengan beberapa pertimbangan. Tapi pertama kali launching menurut saya memang lebih unggul ini karena apa, wong anyare juga larang wong ini. Dia niku kalau nggak salah aku ndek kantor itu pernah tahu pertama kali beliaunya beli printer ndek kantor sih wong. Ndek kantor itu beli printer L210 itu tahun 2013-an. 2000, iya 2013-an itu harganya tipe L210 loh wong ya, setelah L200. Jadi setelah tipe sebelumnya. Mulai L210 menurutku ke atas dia Epson bagus dibanding seri-seri yang lain, daripada merek yang lain maksud saya. Ya tetap semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Entah itu dari budget, entah itu dari fungsinya. Kelebihannya wis sama-sama punya apa ya, kelebihan dan kekurangan. Jadi sampean semisal ada rencana mau untuk membeli printer, mungkin bisa cari apa ya, rekomendasi lah sebelum membeli. Jadi nggak sampai betun. Lek sampean tanya langsung ke penjualnya, nanti pasti yang disampaikan dia kelebihan dari apa barang yang ditawarkan. Pasti wong mosok dodol barangnya iki Mas barangnya elek kan nggak enak ngono wong. Ya pasti beliaunya untuk penjual sendiri menyampaikan kelebihan dari printer ini. Bedanya teknisi sama marketing ya di situ wong. Kalau marketing itu memang beliaunya dikhususkan fokus untuk penjualan. Tapi kalau kita orang seperti saya sendiri pribadi kan teknisi, jadi lebih berpikir soal satu fungsional, terus keduanya kalau bisa membeli barang itu yang minim kendala. Jadi semisal ada kendala pun mudah di penanganannya, spare partnya juga mudah gitu. Apalagi saya rasa sudah cukup kayak Ewang ya. Tapi untuk detailnya ya wis tonton aja lawang videone di channel saya. Mungkin ke depan saya akan membahas lebih detail lagi. Ya meskipun ini printernya cuma satu wong ya, tapi kalau dibahas itu sebenarnya ada banyak. Kalau sampean pengen ngerti kelebihan dan kekurangannya antara satu dengan yang satunya, nanti akan saya bikinkan video satu-satu ya. Nanti sampean pilih sendiri lebih rekomendasi mana. Tapi kalau menurut saya kalau sama-sama bekas, semisal loh ini, karena ini kan sudah nggak ada barunya. Kalau sama-sama bekas saya milih 100% di L yang 3 digit, mulai 210, 220, 360, 350. Saya lebih dominan ke situ. Satu, suku cadangnya dia lebih murah, keduanya dia lebih awet. Kekurangannya hanya satu, tinta, tabung tintanya memang ada di samping, jadi nggak begitu kelihatan. Kalau pas waktu pengisian jadi sering telat, cuma itu aja. Ya pinter-pinter kita lah, alat-alat kita sendiri, barang-barang kita sendiri kita rawat sebaik mungkin. Oke Wang ya, jadi kapan-kapan tak bahaskan printer ini secara detail atau secara rinci. Ya karena satu biaya. Begitulah Wang. Ini juga videonya kan bikinnya wis mari kerja jadi rada kesel wisan. Kalau untuk video lebih panjangnya gitu kayak banyak sekali yang perlu dibahas. Saya membahas printer ini karena apa? Ya mungkin banyak sekali yang menggunakan seri-seri printer ini. Terutama Epson itu seruame wong sekarang. Memang orang dominan daripada ceceh duit mending tuku larang pisan. Tapi untuk perawatan berikutnya tinggal ngisi tinta gitu. Ya pasti ada kekurangan, wong barang dipakai wong rata-rata soro memang printer. Belum lagi sampean dua komputer kadang printer satu, wah malah lebih cepat karena ya loadnya tadi.
Kalau untuk pribadi sendiri saya tak pikir pasti awet-awet. Di angka 2 tahunan biasanya baru mencapai angka 15 ribuan lembar. Tapi lihat dulu juga kebutuhannya sampean, punyanya pribadi ternyata buat cetak undangan. Beli wong, jangan ojo ngersu lo semisal ada kendala-kendala yang mungkin kancane durung ono kendala, nggonanku iso ono kendala gitu. Jadi kembali lagi sesuai kebutuhan kita. Oke ya Wong, tidak lupa cukup sekian aja wis. Videonya kapan-kapan kita lanjut kembali. Tidak lupa saya doakan semoga ya sama-sama ndonga Wong ya, semoga kita diberikan kelancaran rezeki, keluarga yang rukun ayam tentrem, diberikan rezeki yang barokah, diberikan kemudahan dalam segala urusan. Cukup sekian video dari saya, kapan-kapan kita lanjut lagi dalam waktu dan kesempatan yang berbeda. Oke Wong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik dan sarannya tetap saya tunggu, satu persatu pasti akan saya perbaiki, terutama pada video ini karena beberapa video saya masih banyak kekurangan-kekurangan, ya mohon maaf karena ini masih proses belajar. Kemarin juga dari teman-teman itu tadi memberi masukan-masukan cara ngomongnya, cara berbicaranya, terus etikanya. Ternyata ngomong gini juga nggak mudah. Ya ini baru saya merasakan sendiri. Itu ya Wang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat juga karena ini malam minggu. Selamat berkumpul sama keluarga. Doa terbaik buat rekan-rekan semua, semoga kita diberikan kesehatan selalu agar bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, entah itu bekerja, ibadah, dalam keadaan sehat walafiat, akhirnya nyaman. Gitu ya Wang ya. Oke Wang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Printer. Ini tadi kerusakannya iku ya Le ya. Apa iku jenenge? Ndak errol. Pungkasane mau. Iku ora tau rusak. Iyalah. Gak apa-apa lah.